Hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi atau penyebaran budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai acara tersebut, baiklah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik serta hidayah serta inayah kita bisa hari ini berkumpul melaksanakan kegiatan ini. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kehadiran Imam kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan tentu Nabi akhir zaman. Nah, jadi Bapak Ibu yang menghormati, kali ini Ulun menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, ini merupakan salah satu aksi nyata dari Ulun sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Sekarang Bapak Ibu coba kita praktisnya dengan teman di dekatnya. Nah, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan, kemudian Anda bayangkan di kepalan tangan itu adalah hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, sesuatu yang sangat berharga yang perlu Bapak Ibu pertahankan. Nah, kemudian tugas teman Anda di samping adalah bagaimana cara supaya teman itu mau membuka kepalan tangan tersebut. Ya, bisa dengan bujukan, dengan rayuan, atau bisa juga dengan menyariki kan kita menghardik atau segala macam. Nah, atau kita bisa menawarkan uang. Yang penting kemudian yang kedua kita menolak. Kira-kira ambil yang mana ya? Kalau mungkin Anda Bapak Ibu di posisi seperti itu, apakah Anda bersedia membuka atau tidak? Nah, ini berkaitan dengan siapa yang mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Ya, membuka atau menutup tetap kontrol itu ada pada diri kita. Nah, jadi ini berkaitan dengan posisi kontrol diri. Nah, sekarang dari kejadian tadi, dari kasus tadi kita bisa melihat miskonsepsi atau konsepsi yang salah tentang kontrol. Ini menurut seorang psikiater yang pendidik, Dr. William Glasser, dalam teori kontrol, kemudian teori pilihan berkembang menjadi teori pilihan. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi. Ilusi itu artinya sesuatu yang tidak benar ya. Kita selama ini kan menyangka kita bisa mengontrol murid, kita bisa mengendalikan murid. Ternyata itu adalah ilusi, tidak benar. Karena kita tadi mengatakan bahwa kita sendiri yang mengontrol diri kita. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Ini kan banyak terjadi ya, kita laksanakan. Ya. Nah, jadi bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Kita ini kan kadang-kadang reaktif ya. Ada kejadian, kita meresponnya begini. Misalnya ada anak yang melanggar peraturan, padahal kita meresponnya dengan marah-marah misalnya, atau dengan hukuman dan sebagainya. Nah, itulah yang dicoba dirubah. Perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu kita anggap sama. Yang kita anggap baik, kita haruskan orang itu menganggap itu baik juga. Nah, padahal belum tentu ya, kebutuhan atau realitas itu kita berbeda, tidak sama sebenarnya. Mungkin kita dalam teori kontrol tadi, semua perilaku itu mempunyai tujuan, ada sebab akibatnya. Nah, di dalam teori kontrol ini diharapkan nanti kita tidak langsung menghukum. Misalnya anak itu terlambat, tidak langsung kita hukum, tapi kita tanyakan dulu apa alasan dia
Nah, sehingga kita bisa memberikan bimbingan yang tepat. Nah, tentu kan berbeda. Siapa tahu kan yang terlambat itu karena dia membantu orang tuanya dulu di rumah. Sama-sama terlambat kan, yang satu misalnya karena bangun kesiangan, yang satu membantu orang tua dulu. Tentu kita tidak ada pertimbangan tertentu nanti. Hendaknya adalah kolaborasi dan kesepakatan tentang menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya di sini maksudnya dia diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui sebuah hukuman. Nah, kalau stimulus respon itu kan model berpikirnya adalah menang kalah. Kalau di teori kontra itu adalah kita semua adalah pemenang. Nah, gitu ya. Jadi perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol diharapkan. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, kata disiplin yang biasanya terlintas di pikiran kita adalah kata tertib, teratur, kepatuhan, taat pada peraturan. Nah, bahkan juga disiplin itu kalau melanggar dihukum. Nah, kan kadang-kadang di situ disiplin itu adalah kalau tidak taat akan dihukum. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, jadi ini ya, kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus kita memberikan hukuman. Bahkan kalau bisa, itu adalah alternatif terakhir memberikan hukuman itu. Istilahnya dibina dulu, baru apa Pak? Kalau tidak bisa dibina, baru dibinasakan. Budaya positif ini sendiri menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, saat syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri itu mempunyai motivasi internal dari dalam, ya, bukan dari luar atau eksternal. Nah, karena kalau tidak ada dari luar, baru tadi kalau tidak ada dari dalam, baru diberikan penguatan oleh luar. Jadi internal dan eksternal. Kemudian pemikiran Kahadi itu sendiri sejalan dengan pandangan Dian Gerson ya, dalam Reconstruction School Discipline, katanya merekonstruksi kembali atau mengatur ulang tentang disiplin sekolah, mengatakan bahwa arti kata disiplin itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata disipol, atau yang bisa berarti murid atau pengikut. Nah, diharapkan dari kata tersebut untuk menjadi seorang murid atau pengikut, kita itu kan, misalnya kita mengikuti orang, itu kita dulu paham dulu apa yang kita ikuti. Kalau kita misalnya mau meyakini itu kita yakin dulu, paham dulu dengan itu, baru kita mau mengikutinya. Kalau semangat alasan mengapa dia mengikuti suatu ajaran. Misalnya ini kalau dikaitkan dengan ajaran ya paham dulu. Nah, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam diri. Kita sadar, kita paham apa yang kita ikuti itu. Ada apa bilang empat kami kubur kan sebenarnya. Nah, jadi kita empat itu karena kita memang paham. Adalah motivasi perilaku manusia. Kita kan dalam berperilaku, bertindak itu pasti ada yang mendorong oleh motivasinya. Nah, jadi dalam teori motivasi ada 3 macam motivasi perilaku orang manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau
hukuman. Biasanya orang bertanya, apa yang akan terjadi bila aku melakukannya? Biasanya, apa yang terjadi bila aku terlambat datang ke sekolah? Kayak kita dipotong lah. Nah, dipotong 1,5% bila terlambat. Kedua, kita melakukan tersebut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Ini juga bukan sesuatu yang salah sih, kan sah-sah saja gitu. Orang dengan motivasi ini biasanya bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan itu adalah untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, tujuan sah-sah saja. Nah, cuma ini masih bersifat X karena masih adanya stimulus dari luar. Nah, yang diharapkan kita masuk ke level ini yang bagus itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau untuk menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya kita datang tepat waktu itu karena kita merasa oh ini memang kewajiban kita. Ya, kita kan misalnya diupah sehari itu 37 jam setengah. Nah, kita berusaha lalu untuk memenuhinya karena itu memang kewajiban kita. Nah, itu kan artinya motivasinya dari ya. Kasus ya, ada satu kasus. Ini sebenarnya mata pelajaran lain. Mau terjemah mata pelajaran lain gitu, ganti jalan mata pelajaran dulu. Ini sini IPA kurang menguasai pembelajaran PPKN sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Kan orang itu melihat wah biasanya mencoret ini bila boring dan bila bosannya orang mencoret di bukunya. Nah, pada saat Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada IPA tuh kaget gugup banget. Nah, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat bertanya dijawab. Nah, kelas pun menjadi duduk ketawaan melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, kemudian Pak Seno pada saat itu melihatkannya membiarkan teman-temannya mentertawakannya dan malah menyuruh atau meminta IPA maju ke depan, berdiri. IPA sini berdiri, maju ke depan sambil disuruh menunjuk hidung mainnya. Nah, menunjuk hidung. Nah, karena tidak dapat menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh karena anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira setuju atau tidak ya? Nah, menurut kita aja deh, hanya gagal, tawakan kawannya kita suruh maju loh. Nah, kira adakah yang Anda pendapat? Boleh ya? Ini saya lagi tidak ada benar salah. Ini pendapat kita dan itu sah-sah saja ya. Kita di sini. Jadi adakah kira-kira setuju katakan? Nah, ya mungkin bisa menguat pendapat Ibu. Silakan Bu. Silakan. Nah, kira-kira pendapat dia ya setuju alasan dia apa kalau setuju itu? Bismillah. Jangan Bu. Kalau ulun melihat tindakan Pak Seno tadi itu kurang setuju. Kurang. Dengan membiarkan anak-anak yang lain itu mentertawakan modelnya yang bernama itu tadi. Alasannya itu karena kan di satu sisi si anak itu akan merasa dirinya itu apa ya? Bisa jadi depan, bisa jadi minder, karena kan mengaruh ke kebetulan. Kan itu lah. Terima kasih sekali ya dari Ibu Nurjati Rahmah tadi. Beliau tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena itu bisa berdampak psikologis tidak baik bagi anak kan. Nah, dia bisa jadi minder, mungkin rendah dirinya turun, bahkan mungkin jadi
hal yang terburuk, bisa dia membenci pelajaran yang dibawakan oleh Pak Seno itu. Nah sekarang menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu hukumankah atau konsekuensi kan? Nah, yang dilakukan oleh Pak Seno tadi, Pak maju ke depan, tunjuk hidung. Nah, kira-kira itu hukumankah konsekuensi kan Bapak Ibu? Hukuman ya. Mengapa? Nah, di sini nanti kita akan bicarakan tentang hukuman dan konsekuensi. Apa beda antara hukuman dan konsekuensi? Kan ini mendapatkan keadilan, di sini korban bisa diabaikan, artinya ini ada mendapatkan keadilan. Nah, kemudian tadi murid akan tersakiti. Nah, tersakiti dalam keadaan tidak nyaman kan beda ya. Kalau tersakiti itu bisa dendam, kalau tidak nyaman itu kan sebentar aja. Ada nyaman setumat. Nah, misalnya ini identitas gagal, dan misalnya hukuman itu menyebabkan murid itu akhirnya berperilaku pasif agresif, bisa pasif agresif atau dia pasif, akhirnya makin minder. Nah, tidak di kelas diam aja, karena tadi takutan menjawab, bila jawab salah hukum. Nah, itu jadinya pasif. Atau bisa juga agresif. Agresif apa? Akhirnya apa ngaranna berusaha rusak, bisa merusak fasilitas yang ada, atau bisanya melampiaskan dengan kawan-kawannya. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu penguatannya hanya bertahan dalam jangka pendek. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, peraturan itu tidak akan berjalan kalau murid itu ketakutan. Kita kadang menegur, kita kadang takutannya daripadanya hak. Ayo nak, kita misalnya kasih kita menyapu atau kasih lubuan. Ini akan takutan, kadang diabaikannya. Ya dengan kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Artinya kita ini ada yang memantau, yang mengontrol peraturan ini dilaksanakan atau tidak, gitu ya. Nah, itu. Kemudian peraturan adalah kamu harus mengikuti ini, aturannya begini, kamu harus begini, ya. Nah, kehilangan hak. Apa kehilangan haknya? Ini istirahat kalau kurang waktunya. Next. Nah, ini perbedaan antara dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Seakan-akan murid itu kan tahu, aku bila melanggar ini apa yang diberi sanksi. Mungkin perbuatannya sama, bisa juga sanksinya berbeda, karena sifatnya tadi reaksional. Kan tiba-tiba murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan tersebut. Kadang-kadang kan peraturan itu satu arah, dari kita saja, dari guru, dari sekolah. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarang dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik tadi kan kita ya tadi, iya misalnya suruh lari-lari, disuruh membersihkan WC, disuruh apa gitu ya, push up, suruh squat jump, nah itu namanya fisik. Kalau psikis ya tadi mungkin dikata-katai dengan kata-kata verbal yang nada tinggi gitu kan. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Biasanya di sekolah banyak seperti itu ya, sistem poin ya. Bila terlambat dia poinnya dipotong 5, misalnya terlambat 5 menit poinnya hilang 5. Ya kan diberi poin misalnya dalam 3 tahun itu misalnya 500 poin.
Nah, kalau dia terlambat kan dipotong 5 jadi 495 poin sisanya. Nah, bilingnya melanggar terus peraturan-peraturan maka terus dipotong, gitu ya. Atau bisa juga kalau terlambat 5 menit masuk kelas maka dia waktu istirahatnya juga dipotong 5 menit untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, itu konsekuensi, dan bedanya itu adalah konsekuensi itu dibuat oleh guru namun sudah diketahui oleh siswa. Ini tahu deh bila melanggar ini dampaknya ini, akibatnya ininya tahu sudah. Nah, itu bedanya. Bila melanggar ini akan misalnya ini setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajarannya. Misalnya ini ya. Nah, kalau misalnya 3 kali dia melanggar nih, terlambat terus mengumpul tugas, maka tugasnya mungkin tidak akan diterima atau nilainya misalnya kurang, walaupun benar semua tidak 100%. Atau misalnya memang lagi misalnya ngobrol atau ribut kan, akhirnya dia kehilangan waktu untuk istirahat. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa nih? Hukuman kan konsekuensi kan? Iya, hukuman ya. Suruh lari namanya 2. Lawan kan ada hukumannya lawan lari. Terlambat hadir di sekolah lawan mata pelajaran apa itu kan? Ya. Nah, ini hukuman. Kan ini tidak terencana nih. Kadang kan kita spontanitas memberikan. Nah, itulah bedanya hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, menggambar di meja, kita suruh menghapus, itu hukuman kan konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ya. Ini artinya kita ini bertanggung jawab membersihkan. Nah, kan tidak ada yang terus gitu. Nah, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi guys ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, jelas hukuman. Kan kesalahan yang dia lakukan itu tidak ada hubungannya dengan hukum yang diberikan gitu, nah, dampak yang diberikan, namanya itu disebut hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, hukuman gitu ya. Hukuman kan? Disuruh pakai sepatu ya. Disuruh pakai sepatu. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak dapat pertanyaan kayak ini. Nah, suruh berhari gimana? Nah, jelas hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Membersihkan. Ya, membersihkan konsekuensi. Karena dia yang mengamalkan, pas saja. Inya yang membalik, inya yang melakukan, pas saja. Iya. Nah, kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Iya, konsekuensi. Iya. Oke. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, kemudian tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Terus lagi 4. Main basket, main basketnya. Disuruh hampirnya. Jangan lagi 4. Apa itu? Ayo. Cuman gak konsekuensi kan? Ayo. Hukuman. Ya.
Adakah ini merasa tersakiti? Ya. Konsekuensi karena dia kan ada. Nah makanya kan kadang-kadang tadi korban kadang merasa diabaikan. Ya Allah, kita menyuruhkan aja. Ini akan mulai lagi 4 pemain, pinggir aja, melihat akan kawan aja. Nah, yang diabaikan apa? Korban. Ini ketika kawannya tadi, kan dibalaskan. Nah itu maksud kadang diabaikan tadi. Nah, tapi dia hukum konsekuensinya tidak boleh mengikuti. Tidak boleh lagi 4 main. Nah, kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit setelah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Nah kita ada anak datang terlambat misalnya di kelas, kita suruh bertahannya 15 menit, kalau 4 istirahat. Nah kira apa itu? Iya, konsekuensi. Jadi mulai paham deh ya konsepnya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, apa ini? Kira-kira apa? Konsekuensi kah, hukuman kah? Membiarkan sesuai pelajarannya. Apa Bu? Ibu Yuli? Ya betul sekali. Konsekuensi. Sesuai lawan. Iya, ini kan dia lakukan basket 2 kali. Tapi pas pelajaran PJOK, nah apa saja? Nah, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, itu mematahkan pensil kawan, membersih WC mana hubungannya? Nah, itu ya. Iya, jangan ganti konsekuensi. Nah, betul. Oh, paham deh Bu. Nah, sekarang ini yang banyak yang kaget lah. Dihukum oleh penghargaan lah. Nah, ternyata penghargaan itu bisa jadi hukuman. Nah, saya ini ada kasus pulang. Ibu Anas, guru kelas 2 SD ya, mendapatkan masalah muridnya itu tidak bisa tertib saat antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Nah akhirnya Ibu Ana berpikir cepat, lalu dia mencoba mengandalkan stiker bintang. Jadi kayak ketika kan setiap murid yang masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas kan. Nah, sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut. Nah, mereka senang Anda nih hendak dapat stiker nih. Nah, kalau mereka kan tertantang. Wah, ini bagus nih. Akhirnya mereka dapat langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini dilakukan oleh Ibu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi. Nah, bagus ya, capai kan tujuannya. Nah, suatu saat Ibu Anas ini sakit dan digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu tentang stiker bintang, kan menggantikan aja. Nah, dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Ribut lagi. Nah, kira-kira apa yang terjadi dan kenapa itu terjadi? Adakah yang mencoba ingin berbagi saran atau pendapat ya, sharing pendapat? Kenapa? Bahasa Banjar itu nggak? Ini pendapat pian apa? Ini boleh Bapak? Boleh aja. Kita sumbang saran aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kan itu yang dapat bintang itu kan Ibu Anas kepada murid-muridnya untuk menertibkan
kan siswa-siswanya Ya. kalau masuk di kelas Oke. kan berhubung ibu anak sakit, Pak Heru kan tidak tahu Iya. peraturan tentang di kelas ibu anas itu. Jadi wajar aja murid-muridnya itu ada tertib Ya. Karena tidak dapat stiker lagi karena bulan. untuk mendapatkan stiker. Hmm. Nah, karena setiap akhir itu kan beda, hanya guru pengganti. Iya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Oke. Nah, terima kasih bulan. Oke. Nah, Jadi Ibu Farida tadi, kenapa anak-anak itu ribut kembali? Ya, karena anak-anak tadi tidak dapat lagi stiker bintang. Dia tidak diberikan lagi penghargaan melakukan antri tersebut, ya. Nah, tertib tersebut tidak diberikan lagi penghargaan. Akhirnya dia ribut kembali. Nah, ini dampak dari sebenarnya bagus saja penghargaan itu ya. Cuma ada juga dampak sisi lainnya. Ya, yang pertama adalah adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang yang melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Ya tadi kan Ibu Anas sering supaya tertib anak baru diberi penghargaan berupa stiker bintang. Nah, saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka kita pasti akan kecewa. Ya lah, kita mengharap ini nih, sebenarnya ada tercapai, kecewa kita. Nah, gitu ya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita juga akan terus-menerus memberikan penghargaan jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Misalnya, kita nih di kelas itu, siapa yang bertanya atau siapa yang menjawab pertanyaan Bapak beri 5.000 misalnya. Hari-hari gue habis duit kita. Nah ini Bapak Ibu, dulu kita kaget gue pas belajar ini, ternyata penghargaan itu bisa sebuah hukuman. Nah, kita kan menyangka penghargaan itu bagus nih, anak-anak kan kita ranking supaya beri penghargaan, ini belajar nih bagus. Nah, ternyata ada berdampak bisa jadi sebagai hukuman. Nah, coba ini. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kalau yang dapat ranking misalnya ini, oh bangga ya kalinya. Tapi yang tidak dapat ranking apa? Waduh, rasa mindernya. Dan ini pernahlah merasakan ranking 1 atau ranking 2. Ranking 2. Bedanya misalnya 1 lah nilainya pulang. Yang ranking 1 misalnya 110, kita 109. Oh ma tuh 2-3 hari kata kalau gue enggak, sedikit lagi ranking 1. Nah itulah perasaannya seperti itu yang dianggap sebagai hukuman. Nah sekarang banyaklah materinya. Kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang atau rasa diterima, yang ketiga kebebasan freedom, ya. Yang 4 kesenangan fun, ya. Kita kan pasti anak nih, anak bebas, anak senang. Kemudian kita ingin bertahan hidup, ada apa dengan hidup? Kita tuh rumah kita kunci lawang malam, tentu kita ingin tahan ya, supaya kita tidak diganggu oleh orang lain. Kemudian penguasaan, pengendalian, kita ingin mengendalikan. Itu adalah kebutuhan dasar kita, dan kita pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Bagaimanapun caranya lah. Nah, jadi kembali lagi tadi, seluruh tindakan manusia itu mempunyai tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, nangisnya dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Ratmi, gurunya. Ada 7-nya misalnya. Menurut Anda kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika kita tekuni nih pertanyaannya seperti ini. Nah, kenapa menangis? Ya Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, apa kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan. Kebebasan kan? Kebebasan. Ada. Apa? Kesenangan. Masa iya tenang aja? Ada kami bosan kan? Tapi ini dia senang orangnya kerja. Ya. Nah, berarti maksudnya ini bersiul tadi ingin memenuhi kesenangan dirinya. Ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kadinya ketemu kerudung ya. Nah, padahal iya hari ini kan bos kau dan rapi. Nah, gurunya ada demam rawa-rawa. Apa ya kira-kira itu? Iya. Apa? Nah, betul. Kasih yang merasa diterima. Bagusnya bajunya. Bajunya hanya. Nah, kalau kan kita ingin merasa diperhatikan, dikasih sayangi. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin gitu aja. Nah, apa nih? Belajar gitu aja. Nggak ribu terus. Apa? Kebebasan. Iya, dia ingin kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di kelas. Apa nih? Power. Iya, penguasa. Sekarang posisi kontrol guru. Nah, jadi posisi kontrol guru itu ada 5 lah. Nah, mungkin selama ini bisa kita mencoba lah merasa-rasa kita ini kira-kira selama ini banyak di posisi mana. Nah, pertama, si penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi bisa fisik, tadi jemur, bersihkan WC, atau kita meminta kamu nih tombol terus. Nah, ya kan setelah itu verbal nih. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih dapat menekan murid. Kita harus tegas aturan ini. Bila ada anunya kan sehendaknya. Nah, kan seperti itu ya. Nah, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu kebalikannya ya. Kebalikannya dari si penghukum. Kalau ini kan galak gitu nih. Besar bang. Jelas dipaksa nih ya. Nah, kali ini malah kebalikannya. Dengan suara yang lembut, biasanya dipanggil berduaan, dibicarakan. Nah, membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kenapa kamu kayak ini? Kamu ada kasihan lawan dulu. Apa pikiran kamu? Nah, ada kasihan lawan abah mama di rumah. Nah, kan seperti itu. Supaya anak ini muncul rasa bersalahnya. Sama aku ini. Nah, kita kan menyangka itu baik ya. Kemudian teman, ya, teman bagi murid. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan cara persuasif
Artinya kita supaya ada kerasaan ternyata dikontrol. Nah ini positif teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positifnya adalah di sini terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Akrab kita oleh murid, kita disenangi oleh murid, ya, setuju dalam kita. Nah, kemudian dan kita kadang-kadang nyaman menyuruhnya kalau ini sudah akrab peluang kita kan, ambilkan inilah hasilnya. Namun ada juga hal yang negatif. Negatifnya adalah posisi teman bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, dia kecewa. Wah, dia dibully. Kukira sayang, anak perusahaannya ada. Posisi yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau ini mengawasinya. Pada saat kita mengawasi, kita berjawab atas perilaku-perilaku yang kita lakukan. Kita kayak CCTV, melatih anak nih kan, apakah yang melanggar peraturan itu ada? Punya bila ada sesuai peraturan. Nah, kalau posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang telah disepakati. Nah, dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Tadi pemantau ini dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid. Kelima, ini posisi kelima ya, manajer. Yang diharapkan ini ya, kita bisa beralih ke sini di dalam yang positif. Kita mencoba. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan setelah dia pertanggungjawabannya apa solusinya untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, jadi diharapkan kita guru seperti itu ada dialog dengan siswa, kita berikan dia supaya dia mau bertanggung jawab, menyadari kesalahannya, kemudian mau bertanggung jawab serta solusi apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, seseorang yang bisa berubah menjadi posisi manajer itu biasanya adalah seseorang yang telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Jadi ulun lagi belajar ini merenung gimana posisi ulun selama ini. Nah, ternyata ulun berkesimpulan ulun itu di posisi ini. Ulun di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kenapa? Ulun kan mau jangan menghukum siswa aja. Dan ulun kalau tidak menghukum siswa, ulun ulun kira itu sangka ulun baik itulah menyadarkannya nih ulun kira dengan menyadari kesalahannya itu dengan menghubung-hubungkan dengan orang tua yang ternyata itu salah. Identitas gagal itu adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Identitas gagal ini maksudnya anak itu perkembangannya tidak bagus, dia merasa dirinya itu salah pada awalnya memiliki diri, begini juga. Nah, kalau teman dan ini bersifat eksternal lah. Nah, kalau ini sudah positif sukses lainnya, cuma ini masih juga bersifat luar, artinya kita masih yang mempengaruhinya, memotivasinya. Sedangkan di sini manajer ini dia itu kesadarannya itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau ini dari luar, katanya sama ini bagus juga, ini bagus. Artinya identitas sukses. Nah, cuma yang benar bedanya ini eksternal, ini internal. Nah, apakah posisi aku? Nah, kalau seperti ini kalau kita berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak. Nah, kira-kira apa itu? Atau demi Ibu? Kira-kira mana posisinya? Betul, sebagai teman. Kamu selalu saja salah. Nah, mana itu? Posisi mana? Iya, posisi penghukum.
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, si pembuat merasa bersalah. Peraturannya apa? Nah, pemantau ya. Kemudian, apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Manajer. Nah, di sini ada dialog-dialog tersebut ya. Nah, ini salah kan kayak memperbaikinya. Nah, kemudian ibu sangat kecewa dengan kamu. Apa? Iya, rasa bersalah ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Ya, pemantau. Jadi pokoknya pemantau ini pokoknya peraturannya ada, sanksinya ini naik bang deh. Pokoknya ada bawa ditawar-tawar lagi. Nah, kemudian apa yang kita yakini? Kenapa itu? Itu manajer. Ya, bagus. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, apa? Teman. Ya, berarti ibu paham ya posisi-posisinya ini dengan cara kita menangani anak seperti ini gayanya. Tahu dah posisi kita di ini. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa tadi? Kenapa kita itu menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor? Menjawab. Nah, apa ibu? Ini menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan ibu lah. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada ulang kita tadi pas COVID ini cuci tangan, kita harus tahu menggunakan masker di luar ruangan. Nah, apa itu? Kenapa kita melakukan itu? Menghindari COVID. Ya, tujuannya apa COVID itu? Berkaitan dengan apa? Kesehatan. Ya, kesehatan atau bisa juga keselamatan. Kita meyakini dengan menggunakan masker maka kesehatan kita akan terjaga, atau kita dengan mencuci tangan kita akan terjaga kesehatan kita. Nah, jadi nilai-nilai kesehatan, keselamatan inilah yang disebut keyakinan. Jadi kita harapkan nanti di kelas itu kita menerapkan ini, anak kita buatkan peraturan atau konsekuensi ini, dia takut deh apa gerang yang hendak dituju kan. Kalau kita yakin kan kita pasti melakukan. Walanya akun bertakwa, memang sholat, mengaji, karena kita percaya, kita yakin bahwa Allah ada. Pernah nggak kita berteman? Tidak pernah kan? Tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Akhirnya kita dengan sadar diri mau sholat, melakukan kebajikan, melaksanakan ibadah ya. Nah, itulah yang diharapkan nanti dengan keyakinan itu akhirnya kita mau melaksanakan dengan senang hati. Nah, nilai-nilai itu adalah kebajikan universal yang disepakati baik itu tersirat maupun tersurat. Misalnya adalah saling menghormati, kejujuran, apalagi banyak ya, bertanggung jawab. Itu kan yang dinilai universal. Itu kan apapun latar belakang suku, agama, negara, semua sama kan? Menjadi nilai itu berlaku semua gitu. Nah, tidak terbatas oleh agama tertentu atau apa, tapi semua agama. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, karena
yang dilakukan itu tidak hanya serangkaian peraturan tertulis. Nah, tapi mereka mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Inya tahu dah, sadar dah, inya melakukan peraturan itu karena menerapkan nilai-nilai tersebut, ya. Segitiga restitusi, ya. Nah ini erat kaitannya tadi dengan posisi manajer. Kita diharapkan melakukan yang dalam penyelesaian masalah kita melakukan segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi kita memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya atau ke temannya itu dengan karakter yang lebih kuat. Kita kadang menyalahkannya. Kalau kita misalnya ya, selama ini kan kalau kita hukum ini sepan boleh dalam kawanannya, kawanannya karena mungkin akan ditertawakan kawan. Tapi kalau kita memberikan dia kesempatan dan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya, dia bisa kembali ke kelompoknya itu dengan kada minder, tetap semangat gitu ya. Nah, restitusi itu merupakan proses kolaboratif, artinya kerjasama melalui dialog antara guru dengan siswa. Nah, kita mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid tentang berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, bagaimana harapan orang lain gitu. Nah, jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahap lah, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita melaksanakan segitiga restitusi ini apabila sudah membuat keyakinan di kelas. Nah, yang keyakinan ini tentu disepakati oleh siswa, ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan diskusi antara guru dengan siswa, dan dalam keyakinan kelas itu menghindari kalimat-kalimat negatif. Nah, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan kalimatnya negatif ya. Nah, kalau kita ganti dengan positif bagaimana? Iya, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan terlambat masuk kelas atau jangan terlambat datang ke sekolah. Kalau apa? Kalau positifnya? Apa? Jangan terlambat datang ke sekolah atau jangan terlambat gitu. Kalau kita ganti positif apa? Lebih awal. Baik sekali, lebih cepat lagi. Apa ada masalah lagi? Jangan terlambat datang ke sekolah atau jangan terlambat masuk kelas. Itu kalau diganti dengan kalimat positif bagaimana? Gimana? Biasakan tepat waktu. Nah, buang aja biasakan itu. Datang tepat waktu. Nah, gimana sih kalimat itu? Iya, datang tepat waktu. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi di dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu, siswa berdiskusi dulu keyakinan apa, peraturan apa yang ingin mereka adakan di kelas. Misalnya menjaga jangan buat keributan. Nah, bisa ganti nanti. Nah, setelah terkumpul nanti baru didiskusikan. Kemudian
kalimat-kalimat yang negatif itu kita ganti menjadi kalimat positif. Kita ya yang jelas. Nah, kemudian tadi kembali ke segitiga restitusi. Nah, langkah pertama adalah kita menstabilkan identitas. Siswa itu kan kalau nya bakalahi atau apa kan ini sarik biasanya loh. Nah, kita tenangkan dulu, kita panggil, nah, kita stabilkan dirinya dulu. Nah, tujuannya adalah kita mengubah dia yang asalnya marah-marah tadi kan itu identitas gagal, yang ngamuk berkelahi tadi itu kan identitas gagal. Kita tenangkan agar kita bisa merubah dia menjadi identitas yang sukses. Nah, biasanya anak yang melanggar peraturan itu adalah kadang-kadang dia mencari perhatian. Ya kalau anak kadang buat sesuatu di kelas itu maknanya hendak mendapatkan perhatian, mungkin ini di rumah ada dapat perhatian orang tuanya, lalu di sekolahan berharap calon guru. Nah, lalu dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu, tapi ada halangan misalnya hendak senang, lalunya jahil mengganggu temannya. Kita kan menenangkan identitas ini begini, misalnya kita beri pernyataannya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahannya. Kita juga ada itu yang berpengaruh. Nah, itu kan akhirnya identitasnya berarti tenang dehnya. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, hanya kita setelah ini sudah tenang, hanya kita takut apa yang dilakukan tadi. Nah, apa yang dilakukan tadi di kelas tadi? Nah, semua tindakan manusia baik atau buruk itu ada punya tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif untuk mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, anak-anak misalnya ketinggal topik misalnya atau kada kaos. Nah, misalnya kita takut nih kenapa ini jadi kada kaos atau kada topik. Nah, mungkin jawabannya adalah bangun nanti tambat besok pulang sekolahan. Nah, bagus dah yang kada terlambatkan bagi segala siap-siapnya cepat dah. Nah, cuma tetap ada melanggar peraturan. Itu kadang menggunakan topi. Ya. Iya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita validasi apa barang tindakan yang udah dapat kita ini misalnya mau menjadi kawan, atau misalnya memukul meja, atau mencoret-coret, atau misalnya ini tadi kalau memakai seragam lengkap. Nah, dapat dah. Nah, di situ baru kita tanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi kan erat kaitannya dengan yang kita bahas sebelumnya, ya. Adalah nilai-nilai yang kita sepakati. Nah, di situ hanya kita tanyakan, kita hubungkan. Kamu melakukan ini berarti keyakinan apa yang dilanggar? Nah, ya kalau ini Pak ya, misalnya menyambati kawan, itu kan berarti keyakinan yang dilanggar adalah menghormati antar teman, itu yang dilanggar. Nah, sekarang seharusnya itu kan kayak apa geran? Nah, jika menghadapi masalah itu seharusnya kayak apa menghadapinya? Nah, itu maksudnya. Nanti ulun pada contoh dari praktek segitiga restitusi ini ya. Nah, ini praktek segitiga restitusinya. Jelas lah jawabannya.
videonya. Gambar sini. Nah ini Bu, menstabilkan identitas dulu ya. Nah ini peradasi tindakan yang salah. Nah apa yang dilakukannya saat marah itu? Nah, nah ini kan menanyakan keyakinan. Nah, seharusnya lebih sabar. Contoh salah satu contoh dari pelaksanaan penerapan segitiga restitusi ini. Jadi mungkin melihat dari tahapan-tahapan tadi, mungkin Bapak Ibu pernah ya melaksanakan lah. Cuma mungkin tingkat berurutan atau apa, pasti Tuhan yakin kita pernah melaksanakan. Cuma kita kan tahu ada itu. Ya. Caranya Nang membuat coba penulisan dulu. Ada tadi kan tentang membuat peraturan dengan melibatkan siswa. Kita apa namanya? Kolaboratif. Kolaboratif. Ya. Nah, misalnya ini terjadi di dalam kelas. Kita membuat yang namanya peraturan dalam kelas. Ya. Keyakinan kelas. Misalnya ya dalam kelas. Saya rencana mau bikinnya itu tentang tadi ketepatan waktu dalam belajar, kemudian pengisian waktu kosong di dalam misalnya ada guru yang berhalangan, siswa diharuskan atau diminta untuk tetap di dalam kelas. Mengerjakan Ya. tugas lah. Ya, misalnya kalau ada tugas, mengerjakan tugas, kalau tidak ada tetap di dalam kelas. Apa itu sudah termasuk dalam keyakinan? Iya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sarati tentang pertanyaannya tadi ya. Membuat keyakinan kelas tadi, kalau ada jam kosong ya, siswa diberikan tugas, kemudian mereka harus mengerjakan tugas dari guru. Apa itu termasuk keyakinan kelas kan? Nah, termasuk Bu. Ya, karena gimana termasuknya? Dia diberikan pemahaman bahwa mengerjakan tugas itu adalah keyakinan bekerja. Nah, keyakinan bekerja kan, dia mau mengerjakan tugas, itu termasuk keyakinan bekerja. Masuk keyakinannya. Jadi diberikan pemahaman bahwa dia mengerjakan tugas itu adalah dia termasuk melaksanakan keyakinan bekerja gitu ya. Kemudian samanya kita Bu, sabar. Dia disiplin. Ini itu kan tugas piket itu harus lebih awal datangnya. Iya. Petugas piket harus datang lebih awal. Itu juga Bu, bisa. Itu kan berarti itu keyakinan sekolah berarti. Ya kalau di dalam kelas itu keyakinan kelas namanya
kalau di luar kelas tapi dalam lingkup sekolah itu keyakinan sekolah. Nah itu juga guru piket ya misalnya guru piket dan melaksanakan tugas piketnya dan datang lebih awal. Nah itu juga termasuk keyakinan apa kira-kira? Nah betul, bertanggung jawab. Kita diberi tugas, kita melaksanakan itu tanggung jawab. Kalau ini tugas piket hari ini ya datang lebih awal dan melaksanakan piketnya dengan baik. Nah itu adalah nilai tanggung jawab. Nah bukan sampai di sini. Ulun terima kasih banyak atas kesediaan perkenan Bapak Ibu menghadiri kegiatan diseminasi ini. Semoga hal ini bernilai ibadah karena tujuan kita adalah untuk melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kita memberikan pelayanan, menuntun, membimbing siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, sebelum menutup, Ulun meminta maaf seandainya selama pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik perkataan ulun maupun tindakan ulun, perilaku ulun yang tidak pada tempatnya. Saya lagi ulun memohonkan untuk minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali ya. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah ya, tidak ada yang tidak hadir. Kita membaca doa dulu. Ada yang memimpin yang baca doa? Silakan, adik, silakan memimpin doa. Ya kita berdoa sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita membuat keyakinan kelas. Sebelumnya kita permainan teka-teki gitu ya. Pohon jadi ikan, daun jadi ikan, maka ikan jadi apa? Tangan. Ada tahu? Coba kenal lu. Iya, bagus ya. Ikan jadi banyak, kalau bertahan jadi ikan, maka ikan jadi Banyak. Tukang apa yang kalau dipanggil dia menengok ke atas? Ayo. Iya, bagus. Tukang gali kubur atau tukang gali sumur. Ini jalan. Dia kan bagus ya. Jalan tadi. Sesak nerahma ya. Wah, gimana? Gajah terbang dengan apa? Ayo, ada tahu. Sayap. Ada yang lain? Telinga. Dengan telinga. Hidung. Hidung. Ayo, Berkunyung. berkunyung.
Hidung. Apa? Kenapa itu hidung? Dengan ada yang tahu? Gajah terbang dengan hidung kah? Gajah terbang dengan susah payah, ya loh. Mau terbang gajah. Bapak, pertanyaannya, kalau Bapak bertakun, kenapa keyakinan kelas kada peraturan kelas? Kan kita di sini betul tata tertib kelas. Kan kita kan tata tertib atau peraturan kelas. Kenapa sekarang jadi keyakinan kelas? Ada yang kira-kira bisa yakin supaya yakin? Nah, ada yang bisa? Kalau yakin kita pasti mau melakukan. Ya Pak? Nah, contohnya gini. Sekarang kita yakin atau beriman, misalnya rukun iman, percaya kepada Allah. Kita pernah pernah nggak memang? Tapi kita yakin Allah itu ada, makanya kita walaupun kada melihat Allah, kita taat dengan perintah Allah. Apa contohnya taat perintah Allah? Sembahyang, sholat lima waktu, mengaji, berbuat baik, sedekah, nah gitu ya. Jadi kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah supaya kita, kalau kita sudah yakin, kita mau menerapkannya, melakukannya. Contohnya seperti Bapak tadi, contohnya ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, kenapa helm? Supaya kita selamat dan keselamatan. Nah, jadi nilai. Kemudian kenapa kita mencuci tangan sebelum makan? Bersih, tidak kena penyakit. Nah, kira-kira keyakinan apa yang kita yakini sampai kita mau mencuci tangan supaya kita sehat. Nah, nilai keyakinan kita, kita dengan mencuci tangan kita akan sehat. Nah, kita sekarang diskusikan lah. Nah, kira-kira di kelas ini keyakinan apa atau peraturan apa dulu? Kalian peraturan dulu ya. Buat peraturannya apa? Kira-kira yang kalian ada kira-kira maunya di kelas ini. Nah, nanti kita buat menjadi sebuah keyakinan. Nah, sekarang Bapak ini ya supaya mudahkan kalian dulu. Bapak bagikan kertas dulu ya. Bapak bagikan kertas. Kita kalian sekarang tulis saja di kertas ini. Apa yang kira-kira peraturan atau keyakinan yang ingin kalian. Nah, sekarang peraturan yang ingin kalian. Kalian setelah ini tuliskan ya di papan atau bisa kalian sebutkan atau baca apa kalian yang sudah kalian tulis itu nanti dibacakan nanti Bapak yang tuliskan. Kami gede ya. Kami juga. Ada yang ingin dulu kita diskusikan dulu peraturan yang ingin diterapkan. Silakan angkat tangan. Silakan dulu angkat tangan. Ya, siapa nama dia siapa? Ya, nanti Bapak kita tampilkan di sini ya. Apa dulu kita peraturan kelas dulu ya. Apa kira-kira saya? Satu lah. Apa tidak? Ya, silakan. Mengembalikan barang yang dipinjam. Oh, mengembalikan barang yang dipinjam. Nah, bagus. Ada lagi, silakan. Kita kan bisa pinjam TPX atau pulpen kawan. Kembali. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Diribut PW. Mending jaga keren. Nah, jangan membuang sampah. Diribut PW. Membuang itu ya. Jangan membuang sampah sembarangan.
Rekod lewat. Lebih baik bagaimana daripada Ini tadi siapa tadi yang membeli barang yang tadi Misda ya? Ya, dari Misda ya. iya. Kalau yang jangan membuang sampah sembarangan itu Ya, dari siapa? Tania. Tania. Tadi Ya, coba. Oh ya, bagus. Mengusahakan salam itu mah lama. Bang, itu masuk kelas. Itu siapa? Nur Laila. Ada lagi? Ya, sana ke sana. Nah, jangan terlambat masuk kelas. Jadi siapa? itu mah. Al-Huda. Amat tuh ngamat. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Melaksanakan jadwal kebersihan kelas. Nah, sudah kalian dibuat? Nanti dibuat ya. Nah, jadi mau dicatat pertanyaannya dulu. Nah, melaksanakan jadwal Kampanye berdene. kebersihan kelas. Ini dari siapa lang? Ainatul Jannah. Oh iya, siapa namanya tadi? Nah, masuk Iya ya. Ini sumbang salam dari siapa nih? Iya. Oh iya. Wah ya pijak aja ada bisa. Mah ada bisa tuh pijak. Ya. Ada bisa. Mida, apa Mida? Hafiza ya, apa Hafiza? Hei. Dilarang bullying ya, membuli teman. Ya, bullying. Terus Tadi kan mau larang kami. membuli menghina ya. Siapa tadi? Ibu Bina apa Hafiza? Tidak boleh berbohong. Ya, boleh. Ya. Rekod lewat. Jangan berbohong. Bisa Pak? Nanti adik dia ya. Bagus adik dia. Apanya? Agamatnya. Membaca doa sebelum. Becut tempat campur. Oh iya betul yang pernah kita lakukan tadi. Bos. Jadi sudah Jangan pakai. berdoa. Jangan pakai. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Siapa namanya? Sambil kenalan ya. Tak kenal maka tak sayang. Nawa itu bukan Apa? Husna. Husna. Host. Betul ya, bisa. Najib. Mengerjakan tugas dari guru yang ibu guru. Kalau tidak ada kita Bahas Nah, kalau peraturan kelas itu kalau kita buat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas itu biasanya adalah berkalimat positif. Nah, sekarang kira-kira, nah adakah yang perlu kita perbaiki dari punya teman tadi kita lengkapi gitu ya. Nah, pertama dulu mengembalikan barang yang dipinjam. Ya. Adakah yang kira-kira yang perlu ini apa ya? Tidak, bagus ya ada ya. Nah, kira-kira kalau mengembalikan barang yang dipinjam ini nilai apa ya? Nilai-nilai apa yang hendak kita tenang minjam barang pemiliknya Pak mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya gitu ya. Oh iya gitu ya. Tambah ya. Nah, terus dari Laila mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya.
mantap ya. Oke, terima kasih ya sumbangan. Nah, kira-kira nilai apa yang hendak apa namanya kita yakini, tenang, keyakinan, nilai keyakinan apa? Kita tuh bila minjam barang kita kembalikan, nilai apa? Yo, minjam kembalikan. Berarti kita, atau kita misalnya mengambil buku. Nah, kan ada di perusahaan biasanya kembalikan buku pada tamu. Nah, kira-kira nilai apa itu kira-kira yang hendak di kapan? Ada. Ada, tangan. Oh, bisa bertanggung jawab. Bagus. Punya seorang tersangka ya. Jadi nilai bertanggung jawab. Harus ketemu nyata ya. Saling menghormati antara berapa tadi? 26. Hadir semua ya? Nanti tanda tangan kan ya? Nah, di belakang kayak itu. Jadi silakan kalian menandatangani ya kesepakatan yang telah kita buat. Jadi ada 26 orang. Nah, silakan dulu, tenang dari sini dulu. Ya, silakan. Tanda tangan ya. Ya, ada tangan. Ya. Iya. Bisa. Tanya, Bapak sambil ngomong palu ya. Tanya. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh nih. Tadi Muhammad ya ini masih rasanya wasil ya. Muhammad wasil. Sana dia enggak. Ini tadi ya. Pokoknya kita itu depan ingat ya. Bila misalnya kalau kita belajar jalan paling aktif sama karena habis setelah sampai oh iya yang dari tiga bentok ya. Nama daerah sama satu daerah di kecamatan apa tadi? Namanya di Demak ya. Muhammad
Kayak apa bro? Bernaga kamu. Ya, bernaga beriji dua. Sebagai bukti kesepakatan kita ya, Bapak juga terakhir ikut tantangan ya. Kami genel. Nah, kami genel untuk Ini genelnya. Ini tuh kayak genel. Kita keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama. Ini kita setelah kita tanda tangani sebagai wujud dari kesepakatan kita dan mulai sekarang ini kita laksanakan. Nanti kalau ada ingin perubahan, Aku minta tantang. bisa boleh. Ini boleh kalau ada yang ditambah atau dikurang misalnya ya, boleh. Ini bukan sesuatu yang memaksa harus dirubah, ini boleh dirubah. Tapi rubahnya dengan kesepakatan kita bersama. Kalau hari ini Tadi maaf kelas atau keyakinan kelas kita Boleh dicari hasilkan ya. Bapak mengucapkan terima kasih. Salam jawab Bapak. Jadi paksa lah. Assalamualaikum Udah belajar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misda, siswi SMPN 4 Sungai Pandan, kelas 7. Saya merasa senang sekali dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Berdiskusi tentang penyusunan keyakinan kelas ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya, di mana saya dapat ikut serta menyampaikan pendapat dalam penyusunan keyakinan kelas.